seluruh kaum muslimin, dari balita, anak-anak, orang dewasa, orang tua, hafal surat Al-Fatihah. Namun sedikit di antara kaum muslimin yang mampu untuk memahami isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Sedikit dari kaum muslimin yang mampu memaknai surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Buktinya, banyak di antara kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin yang mereka masih berbuat kesyirikan. Banyak di antara kaum muslimin yang merasa tenang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan segala bentuk kesyirikan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan isi kandungan dari surah Al-Fatihah dengan tujuan mudah-mudahan ketika kita mengetahui isi kandungan dari surat Al-Fatihah, akidah kita, tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dinodai dengan kesyirikan. Dan ketika kita mengerjakan salat, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, salat itu akan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Karena berapa banyak orang salat tapi salatnya tidak berdampak dalam kehidupannya. Kalau istilah sekarang STMJ, salat terus maksiat jalan. Salat terus maksiat jalan, itu bukti bahwasanya sebagian dari kaum muslimin tidak memaknai salatnya dengan baik. Yang mana salah satu dari variabel salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sehingga harapannya dengan memaknai dan memahami isi kandungan dari surah Al-Fatihah ini, kita akan lebih khusyuk dalam salat. Dan salat kita lagi-lagi akan berdampak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Sangat mudah mendeteksi surat diturunkan di kota Mekah atau Madinah. Kalau surat itu banyak berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang bagaimana menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir dipastikan surat itu diturunkan di kota Mekah. Dan termasuk golongan surat Makkiyah. Karena Nabi SAW 13 tahun di Mekah dakwah tentang tauhid, dakwah tentang akidah, menguatkan keimanan para sahabat. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah kebanyakan adalah ayat-ayat yang sifatnya syariah, tentang hukum-hukum. Dan surat Al-Fatihah lebih banyak berbicara tentang tauhid, lebih banyak berbicara tentang keimanan, tentang akidah kita sebagai seorang muslim. Untuk itu mari sama-sama kita bahas isi kandungan dari surah Al-Fatihah yang mulia ini. Dimulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ini bermakna seseorang yang sudah mengucapkan kalimat bismillah harusnya menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan seluruh hajat, keinginan dan seluruh aktivitasnya dengan menyandingkan Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas baik di dalam kehidupannya. Kalimat bismillah tidak hanya sekedar kalimat yang diucapkan saja, tapi harus betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan Allah dalam kehidupan kita.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, kita memuji Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kita tahu, ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini nanti akan kita bahas pada ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini bermakna Allah yang pantas untuk dipuji, Allah yang pantas untuk sombong di atas makhluknya, sehingga kita sebagai manusia sama sekali tidak pantas untuk bersikap sombong, sama sekali tidak pantas untuk bersikap angkuh, karena hanya Allah yang pantas untuk itu. Allah yang maha besar. Kalau kita ingin mengetahui besarnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyimak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini, perbandingan dunia ini dengan langit pertama itu bagaikan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi dunia ini, bumi ini, dengan berbagai tata suryanya, dibandingkan langit pertama, hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Kita tahu, dunia ini saja sangat luas. Bumi ini saja sangat luas. Di luar bumi, ada planet-planet yang lain. Bahkan penelitian di abad ke-18 menyatakan, jarak bumi dengan matahari itu bisa miliaran tahun. Besar bumi dengan matahari itu bisa miliaran kali lipat. Kalau seseorang ingin dari bumi ke planet Pluto, itu membutuhkan waktu 274 tahun kecepatan cahaya. Betapa luasnya dunia ini. Tapi dibandingkan langit pertama, itu semua hanya seperti koin atau hanya seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Baru langit yang pertama. Perbandingan langit kedua dengan langit pertama pun demikian, seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Langit ketujuh dibandingkan dengan 6 langit di bawahnya dan seluruh tata surya yang ada di dunia ini, itu bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha dengan jarak yang sama, bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir. Di atas Sidratul Muntaha ada lautan, yang lautannya itu semuanya digabungkan. Sidratul Muntaha, 7 lapis langit, dunia dan seisinya, itu pun bagikan cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Lalu bagaimana posisi kita jemaah? Kecil sekali, sehingga Allah yang pantas dipuji. Manusia tidak pantas untuk bersikap sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Seluruh semesta ini Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memberikan nikmat kepada kita tidak akan pernah bisa dihitung. Tidak akan pernah bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat batin Allah berikan kepada kita. Nikmat batin yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat batin. Nikmat bisa menyembah Allah. Berapa banyak orang yang menyembah manusia, menyembah berhala, menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memeluk agama Islam, untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat batin yang sangat besar, yang terbesar yang dimiliki oleh kaum muslimin.
Belum lagi nikmat batin lainnya. Nikmat kesenangan, nikmat kegembiraan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang baik, memiliki tetangga yang baik, teman yang baik. Semua ini adalah nikmat batin yang sangat luar biasa. Rasa aman, rasa damai. Ini nikmat batin yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Begitupun nikmat zahir, bisa bernapas, telinga, mata, lisan, tangan, kaki, seluruh organ tubuh berfungsi dengan baik. Ini nikmat zahir yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi matahari yang bersinar, buah-buahan yang Allah tumbuhkan. Ini adalah nikmat zahir. Semuanya yang Allah berikan. Kalau kita duduk menyebutkan semua nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kita sebutkan semuanya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang sudah sepantasnya sifat itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Sebagai seorang muslim harus yakin adanya kehidupan setelah kematian, adanya alam kubur, adanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, adanya Yaumul Mahsyar, harinya manusia dikumpulkan. Ada yang disebut dengan Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal soleh, amal keburukan kita selama di dunia. Ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Ditetapkan orang masuk surga atau masuk neraka. Siapa yang berkuasa atas ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Di hari pembalasan nanti, Allah yang akan mengadili kita. Tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ar-Rahman, Allah yang Maha Ar-Rahim, Allah yang Maha berkuasa, Allah yang Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bahwasanya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ikrar ini bukan hanya sebatas ikrar di lisan saja, tapi harus betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya menyembah Allah, kita hanya bertauhid kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Tidak boleh merusak tauhid dengan percaya kepada dukun misalnya. Jangan merusak tauhid dengan percaya kepada ramalan. Jangan rusak tauhid dengan kita memakai jimat. Demi Allah, ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah. Sujud kita hanya kepada Allah. Dan juga kita hanya memohon pertolongan, meminta langsung kepada Allah. Meminta langsung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berikrar di ayat ke-6 dan ke-7, kita di sini berdoa. Jadi di ayat 1, 2, 3, 4 isinya pujian, tauhid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima isinya adalah ikrar kita untuk tetap menyembah Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6 dan ke-7 adalah doa, harapan. Dan ini adalah harapan setiap kaum muslimin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan siapa yang dimaksud? Yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh Al-Quran dan Sunnah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya adalah kewajiban. Wa man syaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, ucapannya, perilakunya, keputusannya, menentang Rasul, berselisih dengan Rasul. Rasulullah menyuruh kita sholat, kita nggak sholat. Rasulullah menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga, kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah menyuruh kita untuk bersikap jujur, tidak berbohong, tidak korupsi, tapi kita menyelisih itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Orang tersebut layak dan pantas untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi kita tidak boleh menyelisihi jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah bersikap jujur, kita jujur. Rasulullah menegakkan salat, kita salat. Diikuti semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan yang Engkau sesatkan. Jalan yang dimurkai adalah jalannya orang Yahudi. Jalan yang disesatkan adalah jalannya orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi disesatkan? Karena mereka mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi tahu ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkan. Orang Nasrani sebaliknya. Mereka banyak beramal tapi tanpa ilmu. Jalan orang-orang Yahudi dimurkai, jalan orang-orang Nasrani Allah sesatkan. Jangan sampai kita menempuh jalan mereka. Tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Jangan sampai kita menempuh jalan ini, tempuhlah jalannya Rasulullah dan para sahabat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita memahami isi kandungan dari surat Al-Fatihah ini, kita lebih tegak tauhidnya, lebih kuat lagi keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ketika salat yang kita kerjakan lebih khusyuk dan lebih berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat yang berdampak itu salat yang membuat orang yang mengerjakan meninggalkan perbuatan keji dan munkar, meninggalkan kemaksiatan, dan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.